Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, mari kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Kami akan merenungkannya. Kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2-3 hari ini terjadi kasus pembulian di sekolah yang sangat mengerikan sekali, karena ada seorang anak sekolah yang dibuli oleh beberapa orang temannya, dan mereka memperlakukannya dengan sangat keji sekali. Mereka membentak, mereka memukul, menendang, bahkan mereka berusaha untuk menelanjangi anak itu di sekolah. Dan itu adalah sebuah sikap yang sangat mengerikan sekali yang terjadi di sekolah. Dan apa yang mereka lakukan itu berujung pada sebuah sikap di mana mereka bermain hakim sendiri. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan supaya setiap umat manusia, teristimewa setiap anak Tuhan, jangan bermain hakim, jangan menghakimi supaya ia tidak dihakimi. Bagian ini adalah bagian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran di bukit, di mana Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang perilaku lahiriah, tetapi tentang cara kita memandang sesama. Di ayat ini ia menantang kecenderungan manusia untuk menghakimi sambil mengabaikan luka dan kelemahan sendiri. Ini bukan larangan untuk menilai, tetapi panggilan untuk melihat dengan kasih dan kejujuran, yakni mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yesus tahu bahwa manusia cenderung cepat menilai orang lain, terutama dalam hal kelemahan dan kesalahan. Namun ia mengingatkan bahwa penghakiman yang tidak lahir dari introspeksi diri sendiri akan selalu melukai, bukan membangun. Karena itu, umat Tuhan diminta untuk melihat ke dalam sebelum menunjuk keluar. Balok adalah gambaran dari dosa atau kelemahan besar yang seringkali diabaikan dalam diri sendiri. Selumbar adalah kesalahan kecil yang mudah kita lihat pada orang lain. Yesus menggunakan metafora ini untuk membalik cara pandang kita. Sebelum kita menjadi penyembuh bagi orang lain, kita harus menjadi penyembuh bagi diri sendiri. Karena itu, Yesus tidak melarang kita untuk menolong orang lain mengatasi selumbar mereka. Tetapi ia menekankan urutan rohani, bersihkan dulu balok di matamu, barulah engkau dapat menilai dengan jernih. Ini adalah prinsip pemurnian sebelum pelayanan, bahwa kejujuran dan kerendahan hati adalah fondasi dari setiap tindakan kasih dan menolong kita untuk terjerat dalam usaha untuk main hakim sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksikan hal ini dalam kehidupan kita.
dalam relasi kita dengan orang lain. Apakah kita lebih sering melihat selumbar dalam diri orang lain daripada balok dalam diri sendiri? Apabila kita masih melihat selumbar dalam diri orang lain dan lupa akan balok dalam diri sendiri, tentunya ini akan merusak kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kita akan menghakimi mereka, kita akan mengintimidasi mereka, kita akan menyalah-nyalahkan mereka, bahkan kita akan menilai mereka terlalu negatif. Padahal mungkin kita lebih buruk daripada keadaan mereka. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya berhati-hatilah, supaya jangan bermain hakim sendiri. Apa bentuk balok yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita saat ini? Biarlah Tuhan membersihkan balok itu di dalam diri kita. Mungkin balok itu adalah rasa trauma di masa lalu kita, atau perlakuan-perlakuan buruk yang kita terima dari keluarga, dari orang lain, dan itu melukai hati kita, sehingga tanpa kita sadari bahwa dalam relasi kita dengan orang lain, luka hati itu kita nampakkan untuk menyerang mereka. Karena itu, bukalah hati kepada Tuhan, biarlah Tuhan membersihkan kita dari segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan selanjutnya kita bisa merenungkan bahwa di saat kita bersedia untuk menolong orang lain, maka kita perlu menolong dengan kasih, bukan menghakimi dengan ego. Karena itu, biarlah kita sendiri dapat melihat diri kita, melepaskan diri kita daripada segala ego yang membuat kita tidak menghakimi orang lain. Tetapi mari kita menolong orang lain dengan kasih. Dan untuk hal ini, bagi para pemimpin, kiranya para pemimpin menjaga kejujuran rohani agar tidak terjebak dalam penghakiman yang merusak. Demikian juga para orang tua perlu untuk menjaga kejujuran rohani ketika berhadapan dengan anak-anak, ketika membimbing mereka, mendidik mereka, mengajar mereka. Demikian juga bagi para guru untuk memiliki kejujuran rohani sehingga tidak terkesan menghakimi murid-murid. Dan dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang-orang yang sebaya dengan kita, dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di rumah, di gereja, di tempat pelayanan atau dimanapun, biarlah kita juga terbuka untuk menjaga kejujuran rohani sehingga kita tidak bermain hakim sendiri dan kita lebih melihat pada satu kesalahan kecil dalam diri orang lain sambil lupa bahwa ternyata diri kita sendiri juga ada hal-hal yang perlu kita rubah, yang perlu kita selesaikan di dalam Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menolong kita supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, dan oleh karena iman itu kita juga menjaga hubungan kita dengan orang lain dan kita tidak salah menilai orang lain dalam hubungan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami kalau kami lebih sering menilai orang lain daripada kami menilai diri kami sendiri. Bahkan kami menjahati orang lain dan lupa bahwa ternyata diri kami lebih jahat daripada mereka. Karena itu hari ini ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami minta Roh Kudus menerangi hati kami, pikiran kami, jiwa kami, hidup kami, supaya kami dapat menyelesaikan segala persoalan dalam diri kami sebelum kami menilai orang lain. Dan ketika kami berhadapan dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di dekat dengan kami, Roh Kudus, pimpinlah kami supaya ketika kami membimbing mereka, kami dapat membimbing mereka dengan kasih dan kejujuran rohani. Dan tolonglah kami supaya kami tidak menghakimi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami semua pada hari ini dan buat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu dan Saudara, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.